Assalamualaikum dulur, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan 4 jenis lembaga penyiaran seperti digariskan di Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut disebutkan ada 4 jenis atau 4 macam lembaga penyiaran. Yang pertama, lembaga penyiaran publik, di mana orientasinya tidak komersial. Contoh konkret dari lembaga penyiaran publik itu TVRI, ya, Televisi Republik Indonesia, itu untuk televisinya, dan Radio Republik Indonesia atau RRI. Di samping itu ada juga lembaga penyiaran publik lokal. Nah, lembaga penyiaran publik lokal ini cakupannya lokal. Substansi dari lembaga penyiaran publik, dia itu dibiayai oleh negara dan atau daerah, ya, jadi dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBD, untuk lembaga penyiaran publik lokal. Kalau lembaga penyiaran publik yang levelnya nasional ya TVRI sama RRI itu. Kalau lokal itu ada macam-macam. Kalau di Batu itu ada namanya ATV. Mungkin di daerah-daerah lain ada nama radio maupun televisi yang dikelola dengan dana dari APBD baik provinsi maupun kabupaten kota. Lembaga penyiaran macam yang kedua adalah lembaga penyiaran swasta. Lembaga penyiaran swasta itu di level nasional kita tahu ada semacam Indosiar, TV One, Metro TV, SCTV dan sebagainya. Di level daerah ada JTV misalnya, Bali TV, Jet TV, dan seterusnya, di mana orientasinya tentu saja adalah komersil. Dia tidak berasal dari APBN maupun APBD. Jadi ya perusahaan yang punya orientasi komersial, itu lembaga penyiaran swasta. Radio juga, radio ada Trijaya misalnya, atau kalau di level lokal itu ada SS Suara Surabaya. Kalau di Lumajang itu ada Semeru FM. Dia termasuk lembaga penyiaran swasta. Itu tadi macam yang kedua, ya. Saya ulangi, yang satu tadi lembaga penyiaran lokal, yang dua lembaga penyiaran swasta. Yang ketiga adalah lembaga penyiaran komunitas. Dia tidak berorientasi komersial, dia tidak bermodal dari APBN maupun APBD, namun dia berangkat dari komunitas tertentu. Misalnya ada lembaga penyiaran yang dikelola oleh perguruan tinggi misalnya. Cakupannya ya di lingkungan perguruan tinggi itu dan atau sedikit lebih jauh dari itu. Misalnya kalau dimiliki sebuah kampus di daerah, sebut saja ya, contoh ini daerah Kedung Jajang begitu, maka cakupannya itu ya di seluruh Kedung Jajang, tidak lebih dari Kedung Jajang, tapi lebih dari perguruan tinggi itu. Jadi perguruan tinggi dan tetangga-tetangganya lah, kira-kira seperti itu. Cakupan siarannya begitu, dia bisa dinikmati oleh perguruan tinggi itu dan wilayah di sekitar perguruan tinggi tersebut. Ada juga lembaga penyiaran komunitas yang dikelola oleh ormas misalnya, oleh masjid misalnya. Nah, dia tidak berorientasi komersial,
tidak juga dari APBD dan APBN, tetapi dia berjalan atau punya tujuan untuk mewujudkan visi, misi atau tujuan sesuai dengan komunitas itu. Ya, sesuai dengan komunitas itu. Konten-kontennya juga berangkat dari kerisauan atau kepedulian komunitas itu. Misalnya lembaga penyiaran itu dikelola oleh komunitas masjid, otomatis konten-kontennya tentang keislaman. Kalau dikelola oleh komunitas gereja, konten-kontennya tentang agama Kristen atau Katolik begitu ya. Begitu seterusnya. Kalau dikelola oleh komunitas motor, maka kontennya ya tentang otomotif dan sebangsanya, kira-kira seperti itu. Lembaga penyiaran lain yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran adalah lembaga penyiaran berlangganan. Ini adalah lembaga penyiaran yang bisa dinikmati kalau kita membayar. Kan ada itu, misalnya kita langganan TV apa begitu, kita langganan di misalnya ada provider apa begitu, terus dia menyediakan layanan TV apa yang dimana kalau kita tidak bayar kita tidak mendapat layanan itu. Ini berbeda dengan Indosiar, dengan TV One, dengan Metro TV, dengan SCTV yang dimana kita bisa menikmati itu tanpa berbayar, dengan JTV dimana kita bisa menikmati itu tanpa berbayar. Bahkan penyiaran komunitas pun kita tidak perlu bayar kalau memang komunitas itu menyiarkan di cakupan di mana kita kena. Misalnya komunitas kampus di Kedung Jajang, rumah kita di Kedung Jajang, kita bisa dapat konten siaran itu. Terpenting 4 macam lembaga penyiaran ini tadi, yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan tetap harus tunduk pada undang-undang yang berlaku dan peraturan-peraturan yang digariskan oleh KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, di mana KPI ini punya struktur baik di tingkat pusat, yaitu KPI pusat, maupun di tingkat daerah atau provinsi. Makanya ada KPI Provinsi Jawa Timur, KPI Provinsi Jawa Tengah, KPI Provinsi Kalimantan Timur, dan sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Macam-macam lembaga penyiaran sesuai dengan yang digariskan oleh Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, di mana undang-undang itu berarti pada tahun ini atau tahun 2022 usianya sudah 20 tahun, sehingga memang dia perlu direvisi sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman di era kekinian. Di lain waktu kita bisa membahas itu tentang revisi Undang-Undang Penyiaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.